angkat dalam Editor's View kali ini adalah berikut ini judulnya, kita lihat dulu sama-sama. Jadi biasanya kita sebelum membahas begitu ya topik yang hangat di hari ini, kita akan lihat dulu artikelnya. Ini artikel untuk yang pertama, belum ada solusi. Polusi bikin orang RI menderita seperti ini ya. Ada banyak persoalan ya kalau sekarang ya, ada yang batuk, ada yang pilek nggak sembuh-sembuh nih karena polusi udara. Lalu yang kedua ada artikel dengan judul soal polusi udara. China jor-joran beresin, RI malas-malasan. Nah, dan untuk mengulas isu ini, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Ada Pratama Guitara, editor CNBC Indonesia, dan juga ada Mamai Sara, ekonomi CNBC Indonesia Research. Mas Tama dan juga Mbak Esa, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, walaupun sehat ya. Semangat ya. Semangat. Walaupun kondisinya lagi polusi ya Mbak. Polusi ya, karena banyak juga nih sekarang yang lagi bermasalah nih pernafasannya. Ada yang penyakit ispanya meningkat, lalu juga ada yang batuk-batuk, pilek nggak sembuh-sembuh nih pemirsa ya, karena polusi udara di Jakarta ini kayaknya semakin parah atau mungkin semakin mengkhawatirkan ya. Bukan hanya di Jakarta, sebetulnya ada beberapa wilayah dan juga ada beberapa kota besar di Indonesia yang juga mengalami permasalahan mengenai polusi ini ya. Tapi saya ingin ke Mas Salma terlebih dahulu. Seperti biasanya kita sebelum memulai dialog kita di pagi hari ini, biasanya kita selalu menanyakan dulu nih ke tim redaksi. Tim redaksi ini mengapa sebetulnya sering sekali membahas atau mungkin mengangkat judul-judul yang menarik, tapi seputar polusi udara di Jakarta. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Sebenarnya sih pesannya sih simpel ya Mbak, karena kondisi polusi udara di Indonesia khususnya Jakarta ya, yang sudah akut ini kan butuh solusi yang cepat penanganannya gitu kan. Sementara kalau kita lihat dari sisi redaksi sendiri melihatnya bahwa belum ada solusi konkret dari pemerintah untuk menangani polusi udara ini, khususnya untuk jangka pendek, ya kan? Kita tahu bahwa pemerintah itu sepakat untuk membahas masalah transportasi, kemudian industri dan pembangkit kan. Cuma yang keluar dari yang sudah ada statementnya itu bahwa pemerintah baru mau melakukan seperti misalnya modifikasi cuaca. Kalau kita lihat modifikasi cuaca kemarin hasil dari BMKG ternyata belum signifikan kan hasilnya. Di Jakarta belum mengeluarkan hujan. Baru Pamulang, Depok pun masih gerimis, artinya modifikasi cuaca yang digagas pemerintah itu belum maksimal kan. Kemudian ada scrubber untuk industri. Pemerintah menghimbau untuk industri memakai scrubber. Cuma lagi-lagi, apakah pemerintah itu memberikan mandat langsung kepada industri untuk melakukan itu kan? Sementara seperti kayak misalkan peraturan pemerintah yang keluar sehingga industri mematuhi itu. Baik, jadi artinya memang kita ini bersama-sama menunggu ya menunggu langkah apa atau cepat, kebijakan apa, betul, langkah yang konkret dan juga kebijakan yang mungkin tepat sekali untuk bisa bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan paling tidak untuk jangka polusi. Pendek ya Mbak. Untuk jangka pendek, karena sekarang kalau kita lihat Jakarta ini mendungnya bukan untuk hujan, ini mendung kabut polusi ya Mas Tama. Dalam beberapa minggu juga kita jarang lihat kan langit Jakarta tuh biru tuh. Iya, ini udah nggak pernah lihat itu kan. Kalau boleh dibilang kangen juga masa-masa pandemi itu ya, karena langitnya biru begitu. Walaupun sebetulnya langit yang biru itu bukan patokan juga bahwa kita bebas polusi ya Mas Tama ya. Lalu saya ingin ke Mbak Esa. Mbak Esa ini kan seiring dengan permasalahan polusi yang tidak kunjung usai ya di beberapa waktu belakangan ini ya, bahkan mungkin kayaknya sudah berbulan-bulan ya sebetulnya. Nah, kita mungkin selama ini terfokus dengan wilayah Jakarta. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya wilayah-wilayah mana saja sih yang perlu menjadi perhatian persoalan polusinya? Kalau kita lihat memang orang sepertinya fokus ke Jakarta, padahal hampir banyak sekali ya, terutama di Jawa itu yang kualitas udaranya sangat-sangat buruk. Kita lihat bahkan dari tadi pagi pun Jakarta sudah tidak masuk 10 besar, tapi didominasi oleh Banten dan Jawa Barat. Kita ingat nomor 1 ada Tangsel di Banten, kemudian ada Depok, ada Tangerang, ada Jawa Barat, ada Serpong juga, ada masuk Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa ini sudah melebar. Dan persoalannya kita ini polusi udara bukan hanya karena mungkin kalau Jakarta lebih mungkin karena PLTU kendaraan, ini dengan penyebab yang beda-beda loh. Di Jawa Barat ada persoalan kebakaran sampah ya yang di Bandung itu. Kemudian jangan lupa ada yang kita boleh tutup mata juga di Kalimantan dan di Sumatera Selatan ada soal kebakaran hutan. Ini juga persoalan yang
pada akhirnya membawa ke titik yang sama, itu polusi udara, dan butuh penanganan yang sangat cepat karena sekali lagi pemerintah tidak boleh abai dengan kesehatan masyarakat, bagaimanapun ada kesehatan dari masyarakat yang dipertaruhkan di sini. Baik, tapi kalau berbicara mengenai data atau mungkin informasi terkini ya, ini kan saat ini kita masih saling tuding, masih mencari nih penyebab utama dari polusi udara yang ada di Indonesia, atau apa sih sebetulnya yang menyebabkan kualitas udara kita ini kurang baik ya, bahkan mungkin jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Kita lihat begitu, ini ada artinya PLTU yang menjadi penyumbang polusi begitu, ada juga kendaraan bermotor yang mungkin uji emisinya ini tidak sesuai begitu ya. Lalu juga kita lihat ada banyak lah begitu ya. Nah, apakah ini sebetulnya memang ruang terbuka hijau di Indonesia begitu ya, ini kurang atau seperti apa sih Mbak Esa? Atau mungkin artinya kedepannya perlu ada segera kebijakan WFH begitu. Kita lihat memang pada saat pandemi ada kebijakan WFH begitu. Kita lihat polusi udara di Jakarta menurun dan juga kualitas udara membaik. Nah, kalau menurut Mbak Esa sendiri, apa sih sebetulnya yang menyebabkan polusi udara di DKI Jakarta ini meningkat kalau dilihat berdasarkan data dan informasi terkini ya Mbak Esa ya? Kalau kita lihat emang semuanya nih masih saling tuding ya. Iya. Satu menyalahkan yang lain, padahal stop saling tuding. Kenyataannya adalah bahwa polusi udara memburuk, itu saja dulu, bahwa kita harus saling jangan ego sektoral. Enggak kok saya nggak salah, batu bara enggak kita nggak salah, kendaraan lain enggak kok kami masih kecil, tidak boleh seperti itu ya, bahwa kenyataannya semua saling menyumbang loh, mana yang besar siapa, yang kecil siapa, semuanya juga saling menyumbang, bahwa ada persoalan mungkin PLTU di mungkin di industri, kemudian ada kendaraan yang juga meningkat, juga persoalan ruang hijau kan ini juga persoalan yang juga sangat lama ya, sama seperti mungkin juga dengan persoalan gaya hidup orang juga, dan bahwa kendaraan transportasi, perbaikan transportasi umum juga ini jangka panjang. Tapi yang harus kita lihat pertama kali adalah ini jangka pendek yang harus diselesaikan apa nih? Apakah kemudian mengurangi kendaraan kah, atau mungkin mengurangi kapasitas dari PLTU-nya, bahwa ini yang harus diselesaikan dengan cepat ya, jangan saling tuding saja. Gitu. Baik, jadi artinya solusi jangka pendek ini sangat-sangat perlu dan juga sangat dinanti oleh kita semua. Ini juga demi kebaikan kita bersama ya, kesehatan kita juga penting. Nah, berbicara mengenai jumlah kendaraan, kalau tadi ada PLTU, ada pabrik manufaktur begitu yang turut menyumbang polusi di Indonesia lah kita sebut ya. Kayaknya kalau Jakarta tuh nggak cuma Jakarta kok ternyata begitu ya polusinya. Tapi terkhusus kalau kita membahas mengenai kemacetan nih yang ada di Jakarta, kita lihat artinya kendaraan bermotor ini memang menyumbang gitu ya, cukup banyak, angkanya ada di sekitar 44% gitu angka menyumbang polusinya begitu. Nah, sementara kita lihat juga pemerintah di beberapa waktu belakangan ini, bahkan mungkin di tahun ini kita lihat sangat mendorong kendaraan listrik, memberikan beragam insentif gitu. Ini juga salah satu upaya untuk bisa artinya kita bisa bersih lah gitu ya udaranya ya gitu, polusi udara mungkin bisa menurun. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya apakah upaya pemerintah untuk terus memberikan insentif, mengganti dari artinya BBM ke kendaraan listrik ini bisa menyumbang lah begitu kepada pengurangan dari polusi ini? Ya, kalau saya melihatnya untuk pemerintah yang mau mensubsidi kendaraan listrik itu kan memang bagus solusinya. Cuma untuk sekarang ini sepertinya itu belum cukup. Butuh waktu begitu ya? Butuh waktu untuk masyarakat juga untuk beralih ke BBM, ke kendaraan listrik kan. Karena masyarakat juga nggak bisa yang secara dadakan tiba-tiba pindah dari BBM ke kendaraan listrik. Masyarakat juga masih berpikir gimana nih kalau misalkan kita menggunakan kendaraan listrik, baterainya seperti apa, tahan berapa lama, kemudian ketika baterainya mati harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli baterai, kan seperti itu. Ngecasnya seperti apa, apakah kita butuh penambahan daya listrik untuk ngecas di rumah, seperti itu sih. Baik, charging station juga. Jadi sebenarnya ini masih solusi jangka panjang. Nah, yang kita butuhkan adalah solusi jangka pendeknya ini. Karena ini keadaannya kan sudah lumayan darurat ya kalau untuk polusi udara. Sudah kan. sangat mendesak lah. Sudah sangat mendesak untuk itu gitu. Makanya butuh solusi yang cepat. Kalau untuk yang perpindahan dari BBM ke subsidi listrik memang harus dilakukan, cuma memang butuh waktu aja.